Makanya saya tuh sering kalau orang bicarakan juga another issue yang sangat seksi untuk mahasiswa itu masalah utang kan. Anda lebih senang ngomong utang daripada barang. Karena orang ngomongin utangnya dia tidak lihat kayak koin itu kan dua sided, ada dua sisi. Kalau kita bicara tentang utang, kita harusnya bicara tentang kita dapat apa dari utang itu. Dan ini adalah salah satu bentuk kita membahas mengenai apa yang kita peroleh, walaupun itu tidak semuanya. Karena ini juga bisa misleading atau menyesatkan. Yaitu orang bicara, oh lihat kita utangnya 4.000 tapi aset kita cuma 4.000. Jadi ini sebetulnya kita nggak cukup hebat-hebat amat. Ada aset yang kita tidak valuasi. Aset apa? Ya ini tadi Pak Dokter Eko, Ibu Doktor, Gajah Mada yang membuat Anda menjadi sarjana, kemudian jadi inovator. Memangnya investasi di bidang sumber daya manusia kita valuasi di aset ini? Nggak ada. Tapi ngabisin banyak duit, banyak banget. Berapa pengeluaran anggaran pendidikan kita? 440 triliun. Berapa untuk infrastruktur? 400 triliun juga. Tapi yang dibukukan menjadi utang dan kemudian yang dibukukan menjadi barang milik negara cuman yang 400 triliun infrastruktur. Yang 440 triliun education nggak dibukukan semua kecuali kalau kita bangun sekolah. Tapi bayar gaji guru. Oh, nyimak. Tapi perlu diingat ya, menurut hemat saya sebagai petani ya, utang itu nggak boleh digunakan untuk barang habis pakai ya. Itu pajak kan banyak tuh, hampir 2.000 triliun ya, artinya separuh daripada apa pajak pun itu cukup untuk mengcover biaya pendidikan dan lain-lain. Kenapa harus utang? Memang utang itu boleh ya, tapi Bu ya, ini sharing dari petani sebagai orang kecil. Kalau utang itu jangan digunakan untuk barang habis pakai, untuk bagi-bagi susu, untuk bayar-bayar tagihan-tagihan yang habis, itu tidak boleh Bu. Nah, saya bukan ahli keuangan, tetapi dari pengalaman saya kalau kita utang untuk beli tanah nih, misalnya nih tanah ya, boleh nih, boleh. Kenapa? Utangnya kan lunas, tanahnya naik harganya. Tapi kalau utang buat beli makanan itu nggak boleh. Tuh. Pertanyaannya mungkin Ibu ya nggak membandingkan antara jumlah biaya yang konsumsi dan biaya yang produktif. Untuk gaji pegawai negeri ngapain ngutang, kan rakyat bayar pajak tuh, bayar pajak. Nah kalau utang buat misalnya buat pelabuhan oke, itu menghasilkan. Kalau buat gaji pegawai negeri, gaji dosen, gaji apa, ngutang ya menurut saya sih ya sebagai orang biasa itu kurang tepat Bu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ya, tadi yang pertama kan jelas ya, utang itu boleh tapi untuk barang yang produktif. Jadi seperti tadi infrastruktur, 400 triliun untuk infrastruktur, untuk non infrastruktur 400 triliun juga. Yang 400 triliun non infrastruktur itu harus dari pajak. Yang infrastruktur boleh dari hutang gitu Bu ya. Ya saya kira sih hanya masalah alokasi biaya, tapi dampaknya penting di kemudian hari Bu ya. Kalau gaji guru dibayar pakai utang, ya tentunya guru juga nggak mau sih, ngapain kok saya membebani negara gitu. Kan bayar pajak rakyat. Ada, coba Ibu cek deh berapa sih tahun 2023, kalau 2024 mungkin belum keluar pendapatan dari pajak aja itu hampir 2.000 triliun kan Bu ya, kalau nggak salah 1.900 triliun. Nah itu kan jauh lebih cukup ya, kemana saja uangnya. Kalau utang boleh Bu, boleh. Negara Amerika punya utang banyak, benar Bu, lebih banyak dari kita dari sisi rasio, betul Bu. Tapi utangnya itu ya, itu ada dua hal tujuannya. Amerika itu kalau mau lunasin utang juga bisa, nyetak uang juga bisa karena uangnya laku di mana-mana. Seperti kata Rocky Gerung, uang kita keluar dari bandara sudah nggak berlaku, itu memang benar. Jadi kita nggak bisa punya utang banyak-banyak. Kenapa? Karena utangnya itu tidak menghasilkan. Kan kata Ibu, aset itu harus menghasilkan. Nah, utang juga harus menghasilkan.
Nah, di Amerika utang, Bu, ya, itu tujuannya dua. Yang pertama untuk stabilisasi uang beredar. Nah, kalau utang itu uangnya nggak dipakai buat tujuan yang konsumtif, bahkan bunganya pun itu sebenarnya lari ke lembaga-lembaga dana pensiun, karena yang banyak beli surat utang kan lembaga dana pensiun untuk membayar pensiunan. Nah, sama aja kan, daripada pensiunan dibayar oleh negara, ya lebih baik lembaga pensiun itu beli surat utang negara, nanti dari hasil surat utang negara itu buat bayar pensiunan gitu. Jadi prinsipnya begini, ya, utang itu boleh tapi digunakan untuk hal-hal yang produktif, ya. Rasio utang itu bukan patokan. Yang jadi patokan adalah seberapa besar kita mampu membayar utang itu, ya. Rasionya itu bukan dari utang lagi, tapi dari rasio pajak, ya. Kalau pajak kita 1.900 triliun, ya, buat bayar utang ya paling banyak 40%-nya lah. Itu 40%-nya. Jadi masih ada space untuk infrastruktur. Sedangkan dari pajak itu sendiri harus dimanfaatkan untuk rakyat lagi, untuk sekolah, pendidikan, dan lain-lain. Kira-kira itu, Bu, ya. Ya, yang pertama, yang kedua nanti kita sambung pada segmen berikutnya.